awaslah kamu dari perkara-perkara yang baru, muhdas, perkara yang baru dalam agama, bukan dalam kehidupan dunia, karena ia akan berkembang sesuai dengan tingkat berfikir manusia. Kita tidak tahu apa itu wudu kalau Allah tidak beritahukan melalui lisan Nabi-Nya yang mulia alaihi salatu wassalam, wudu itu, salat itu, dan lain sebagainya. Dan ini harus berdasarkan wahyu. Lalu kalau kita menambahi dengan memberikan tambahan ini dan itu, dari mana wahyunya? Adapun pengeras suara dan lain sebagainya, mobil, motor tidak perlu kepada wahyu. Dia berkembang sesuai dengan tingkat berfikir manusia. Allah memberikan ilham untuk membuat ini, membuat itu, memberikan ilmu, kepintaran kepada manusia. Santai kita. Ya, tentang apa nih ayat yang tentang antum alamu bi umuri dunyakum? Ya, hadis. Ya hadis. Itu kan kisahnya, ceritanya kan ada sekelompok sahabat yang sedang mau mengawinkan kurma, antar kurma jantan dengan kurma betina. Kurma jantan sama kurma. Jadi ada pohon yang bentuk serbuknya itu ada yang jantan dan ada yang betina. Itu ciri-cirinya kalau yang betina itu dia lebih lonjong. Kalau yang jantan itu dia kelopak-kelopak bunganya itu terlihat lebih banyak. Jadi itu cewek dan cowok. Sedangkan yang kemudian Rasulullah lewat, Rasulullah bertanya, kalian sedang apa? Gitu. Kata sahabat itu, saya sedang menyilangin antara satu pohon dengan pohon yang lain. Kata Rasulullah, nggak usah disilangin gitu. Ternyata beberapa saat kemudian hasil panen kurmanya itu memang kurang banyak. Nah, ini pernah dibahas sama si Oten Edis itu, berarti Rasulullah itu sok tahu atau Rasulullah itu hoak dan sebagainya. Padahal kita kan tahu di dalam Al-Quran salah satu fungsi angin adalah punya tugas oleh Allah untuk mau menyilangkan tanaman. Memang untuk tanaman itu salah satu fungsi angin. Dan Rasulullah tahu kan dalam Al-Quran itu fungsi angin adalah untuk penyerbukan tanaman. Kata Rasulullah, biarkan aja toh. Memang di Arab itu kan angin kencang dan nanti mereka akan silang sendiri. Ternyata hasilnya kurang lebat. Setelah diberitahukan, ya Rasulullah ini hasilnya nggak bagus. Malah Rasulullah katakan, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kalian itu lebih paham tentang urusan dunia kalian, silahkan. Kalau emang ternyata itu memang lebih bagus, ya silahkan lakukan itu. Berarti jadi intinya adalah kita itu dibebasin untuk melakukan riset dalam keduniaan, teknologi, membuat apa itu diperbolehkan. Tapi kalau dalam sisi agama kan dalilnya adalah barang siapa yang melakukan man ahdasa amruna gitu kan. Man amila laisa alaina amruna fahuwa raddun. Jadi kalau dari sisi agama dalilnya adalah itu, tapi kalau dari sisi keduniaan, tafadhol antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi seperti itu. Gitu ya. Mana ketahui. Afwan ya, sebentar ya. Pak Raden, Kang Raden. Saya turunkan sampean sebentar, jangan lari ya, karena di bawah ada orang mau naik ini. Ya saya turunkan ya, nggak apa-apa. Tapi jangan kecil hati ya, nanti naik lagi nggak apa-apa. Sebentar saja kok. Iya. Jangan lupa DM nanti Pak Raden. Iya. Itu penting itu. DM itu sangat penting. Betul ya. Sebenarnya saya mau nemenin Bang Tajirun loh. Nah ya itu. Aneh juga nggak lama kok Bang Raden, ntar aneh turun. Aneh temenin antum kalau turun. Enggak, soalnya gini Bang Tajirun, saya sebenarnya pengen pengen penjelasan juga gitu loh. Jangan gini. Karena ini ada satu pertanyaan lagi, nanti biar diselesaikan dulu ya Pak Raden ya.
Iya, oke, siap. Ada, oke, siap, siap, siap. Saya izin turun ya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, jangan lupa catat. Mungkin beliau ada pencerahan lagi sebelum kita. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam. Ini sebentar ya, lagi ngeposisiin Honda nih, disuruh sama Bunda. Bentar. Oke. Jadi kalau menurut Bang Tajirun, apakah hadis tadi itu memang untuk bid'ah dunia gitu ya? Atau Bukan. tafsir Ya, lain gitu? bukan. Jadi kan gini. Jadi kalau kita kan ketahui bahwa dalam surat Al-Hijr ayat 22, fungsi angin itu Allah katakan, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Di situ kan salah satu fungsi angin adalah untuk mengawinkan, bukan mengawinkan manusia, tapi mengawinkan tumbuhan. Makanya ketika Rasulullah bilang, udah biarkan, karena nanti biar Allah yang mengawinkan itu semua dengan bantuan angin. Dalam artian, ya udah biarin aja, ntar juga anginnya akan mengawinkan antara pohon jantan dengan pohon betina. Karena biasanya kalau di Arab itu kan perkebunan kurma itu seperti kelapa sawit, yaitu banyak bersebelah-sebelahan. Jadi ketika tiupan angin ya nanti pada dasarnya akan kena juga gitu kan, kayak kelapa sawit gitu. Berjarak berapa meter nanti pohonnya ada, tapi ternyata hasilnya kurang banyak. Maksudnya panennya itu memang ada, tapi mungkin istilahnya kalau dengan angin mungkin cuma menghasilkan 10 kilo kurma, dengan dikawinkan mungkin bisa 2 kali lipatnya. Intinya begitu. Jadi ketika Rasulullah nggak salah, nggak maksimal. Rasulullah nggak salah. Tapi kata Rasulullah, ya kalau memang dikawinkan dengan secara paksa itu memang hasilnya lebih baik, ya silahkan. Gitu kata Rasulullah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi seperti itu. Jadi maaf Bang Tajirun, saya potong. Jadi maksudnya hadis itu khusus ke duniawian, nggak nyambung ke agama gitu. Iya. Dunia Khusus ke Ya, duniawian gitu. Iya, dunia apa nih keduniawian kalau tadi ngambilnya apa di namanya? kurma berarti dunia pertanian. Dalam sains teknologi lah, Nih, dalam apa harusnya. namanya, penelitian. Jika dalam penelitian keduniaan Oh, yang lebih baik begini ya Afwan. Oh, pertanian. Tajirun Berarti kan ini kan, semua. berarti Sebentar. Ini ada yang mustahil. dunia apa nih? Ada. Secara umum apa secara khusus? Sebentar. Ada Ustadz Naila mau naik, kawan Bang Kalau Tajirun. tadi dalilnya Jadi itu untuk Al-Syekh saya turunkan dulu ya. Siapa nih? tentang kurma berarti Al-Sujai, dunia Al-Sujai. pertanian. Ya, Kan kawannya Bang Tajirun naik kan. ya ini juga nggak lama kok, Ustaz. Jangan Lama Bang nggak Tajirun apa-apa. temani Ustadz Naila nih. Ustadz Naila masa Allah alimnya luar biasa ini. Ya, Anda bukan alim, jadi Anda nggak bisa lama-lama. Enggak, jadi biar ada temannya. Maksudnya ya kurang-kurang jadi peneman gitu ya. Assalamualaikum Ustadz Naila. Tentang kemarin pertanyaan itu mau diteruskan atau tidak ya? Bagaimana Ustadz Afwan? Waalaikumsalam warahmatullah. Afwan Ustadz, Iya. gimana? Mau nyambung pertanyaan yang kemarin atau pertanyaan baru? Yang ini aja dulu, Yai, diselesaikan. Oh, yang ini dulu ya. Afwan. Oke, siap. Jadi nanti nyusul mungkin Ustadz Naila ada Saya pandangan ikut lainnya. aja. Iya. Ini jadi Oke. jadi maksudnya hadis itu khusus buat keduniawian gitu, nggak ada nyambungnya sama agama gitu. Iya, Bang. kan Rasulullah katakan kalian lebih paham tentang dunia Ya. kalian. Gini. Intinya gini, nggak ada kaitannya dengan tata cara ibadah. Mm-mm. Enggak yang saya Ya murni maaf, urusan dunia. Murni urusan yang dunia. saya belum mengerti itu gini, misalnya
kan motor itu keduniawian. Nah, bagaimana kalau misalkan kedepannya dipakai untuk ngojek lah atau apalah, cari nafkah buat keluarga, kan itu jadi ibadah. Jelas kan itu masuknya ke agama gitu. Ya, ya. Iya, nggak apa-apa. Apakah itu nggak jadi bid'ah gitu ke hukumnya gitu? Masuk nggih, saya tanggapi nggih. Saya belum mengerti ini, masih pusing gitu mikir. Ini nih, konteksnya saya paham nih. Konteksnya itu begini nih. Konteksnya itu kan contoh dalam perdebatan bid'ah, ada yang ngomong, tuh zaman Nabi juga nggak ada HP, berarti sekarang ada HP, bid'ah tuh. Nah, gitu. begitu, iya begitu. Saya pusing gitu. Ya, sehingga dijawab, oh enggak, kalau pembaharuan dalam hal dunia itu tidak masuk dalam kategori bid'ah. Contoh lagi gini, ada yang nyontohkan. Tuh zaman Nabi nggak ada jembatan, nggak ada bangun madrasah, kok terus ada, berarti bid'ah itu, ya kan? Nah, itu contoh bid'ah hasanah. Nah, itu maka dijawab oleh Ustaz Tajirun, itu bukan Aduh, itu ada yang kenapa bukan kok ada Ustaz, istilah maaf. hasanah, itu lebih oke. Itu Panggil lebih Bang aja, panggil pada lugawi saja. Kalau ditinjau dari agama, namanya bid'ah yang dimaksud Nabi itu sesuatu yang kaitannya dengan syariat tentunya. Kalau dunia itu Nabi tidak mengatur, bahkan Nabi memberikan kebebasan. Antum ma'lamu bi umuri dunyakum. Nah itu wal akhirati fa ilayya, insyaallah begitu. Gitu ya Ustaz Tajirun ya? Bang Tajiruna. Ya aja. Yang jelas begini, maaf ya, saya tanggapi dari pertanyaan Bang Luar tadi mengkaitkan kepada pengaruh yang lain. Dari sisi semisal HP untuk dibuat apa itu sudah sisi lain, tetapi ketika nanti HP ini semisal adalah hasil dari kehidupan dunia, ya nggak masalah begitu loh. Sesuai dengan hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tetapi kemudian nanti hasil panen stek atau hasil perkawinan tadi kemudian dibuat apa-apa, ya itu kan urusan lain sudah. Terus hasil teknologi motor kemudian akan membuat ojek kemudian akan berpengaruh, nah, itu kan urusan lain. Itu sudah pribadi-pribadi yang kemudian ada sebuah keadaan yang akan mempengaruhi tuntutan agama. Tetapi kalau semisal hanya memandang bendanya, ya itu kan nggak masalah, karena di dalam benda itu dunia, mau dibuat apa itu nanti urusan lain. Begitu. Boleh saya menanggapi, Yai? Monggo. Saya menangkap beberapa kesimpulan, tapi saya konfirmasi dulu apakah benar demikian. Dalam anggapan teman-teman kita bahwa jika disebutkan bid'ah secara lughat itu tidak termasuk perkara agama, melainkan hanya perkara duniawi saja gitu. Apakah benar demikian? Iya. Kalau lugo, iya. Justru kalau lugo, maaf ya, kalau lugo itu masih umum, belum mengarah kemana-mana. Nggak kan gini, kalau secara lugo kan dulu zaman Rasulullah itu tidak ada handphone. Kok sekarang kita pegang handphone? Oh, itu bid'ah. Ya, secara logo itu bid'ah. Jadi yang saya tahu gini ya, Kang sekalian. Kalau bid'ah secara lughat itu sangat umum gitu. Jadi kalau di sini definisinya kullu ma uhdisa wa ikhturi'a awalan ala ghairi misalin sabiq sawan minha ma yata'allaqu bi umuriddin aqaidihi wa ibadatihi wa muamalatihi wa ma yata'allaqu bi syu'uni dunya wal hayat mimma la silata lahu biddin. Yani segala perkara baru yang dibuat-buat yang tidak ada contoh sebelumnya, baik berkaitan dengan perkara agama seperti akidah, ibadah atau muamalah, atau berkaitan dengan perkara dunia yang tidak ada kaitan dengan agama, baik terpuji atau tercela, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Badi'us samawati wal ard, gitu. Di situ adalah penciptaan yang tidak ada contoh sama sekali. Jadi yang saya pahami bahwa bid'ah secara lughat
itu umum, baik agama atau duniawi. Jika ada yang menolak bahwa bid'ah secara lughat itu tidak termasuk agama atau tidak termasuk ukhrawi gitu, maka ini bisa dibantah dengan perkataan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan berkata, nikmatul bid'ah hadhihi. Nikmatul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu ini. Itu kan teman-teman kita, bahkan Ahlussunnah wal Jamaah juga mendefinisikan makna bid'ah yang diucapkan oleh Sayyidina Umar pada saat itu adalah bid'ah secara lughat. Nah, musyari ilaih itu kan ada isim isyarah ya, nikmatul bid'ati hadhihi. Hadhihi itu isim isyarah yang mana musyari ilaih ataupun yang dia tunjukkan itu, ininya itu tertuju kepada sholat, yang mana sholat itu ibadah. Jadi di situ saja bisa diambil kesimpulan dalil bahwa bid'ah secara lughat itu termasuk agama juga. Agama ataupun perkara duniawi. Jadi yang saya tahu Yai Kang Tajirun, kalau lughat itu hanya tidak terkhusus pada duniawi, tapi agama juga ada. Apa lagi? Iya juga ada, gitu ya. Nggih. Kecuali kalau bid'ah secara syara. Kalau bid'ah secara syara itu memang terkait dengan dunia saja, terkait dengan agama saja. Kemudian definisinya pun sedikit lebih khusus, perkara baru yang tidak ada contoh, yang menyelisihi usuluddin, menyelisihi Al-Quran, hadis, kitab sunnah. Gitu sih ya. Jadi kalau bid'ah secara syara itu semua sepakat, baik jumhur ulama, Imam Asy-Syatibi, semua sepakat bahwa bid'ah secara istilah syara itu nggak ada hasanah. Jadi kalau ada orang yang bilang bid'ah hasanah itu ada, bid'ah apa? Bid'ah secara syara kata, itu nggak ada. Itu dalam jumhur 4 mazhab nggak ada. Imam Asy-Syatibi juga nggak ada. Nah, bid'ah hasanah yang dimaksud adalah bid'ah hasanahnya secara lughat gitu. Termasuk di situ apakah perkara duniawi atau agama. Taib ya. Mungkin bisa ditanggapi atau dibantah. Tetapi begini Bang jangan lupa, karena potensi di dalam sebuah bid'ah itu kemudian ada sisi baik dan ada sisi jelek, sehingga walaupun yang dimaksud Rasulullah di dalam bid'ah itu adalah bid'ah yang sesat, sehingga tidak, ketika nanti kebaikan itu sesuai dengan ajaran itu bukan bid'ah kan, tetapi nanti ke dalam membahas suatu perkara dari sisi kejelekannya dan sisi kebaikannya tetap akan mengarah kepada hukum gitu, sehingga ada beberapa walaupun sebenarnya dari definisi bid'ah syar'i atau istilah bid'ah fil syar'i yang Anda sampaikan itu sebenarnya sudah kita pahami bahwasanya arah Rasulullah, sabda Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah, itu sudah jelas bahwasanya ketika mukhalifu syar'i semuanya jelek, sesat itu. Kan begitu. Yai Surya. Iya benar Yai. Tapi kalau dikatakan sesat, saya belum bisa mengatakan demikian Yai, karena bahkan dari Imam Syatibi saja bid'ah itu ada yang makruh, tidak haram. Jadi kata-kata kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, mungkin kalau secara tekstual segala perkara baru itu sesat, segala sesat pasti neraka. Enggak. Indikasi bahwa iya paham saya, tetapi dari definisi yang syar'i loh, yang namanya bid'ah. Kalau yang bid'ah kan mukhalifu syar'i lah, itu namanya bid'ah sebenarnya. Nah, dari situ loh. Kalau apapun yang tidak melawan syar'i maka bukan bid'ah sebenarnya, begitu loh. Cuma dari segi-segi maknanya bid'ah yang sesat, karena kan yang jelas syara, baik itu nanti usul syara ya, usul syara baik Al-Qur'an maupun hadis, dalam segi tauhid, akidah atau syariah, kok akan ada potensi sesuatu keadaan yang menentang itu, maka itu sudah dianggap bid'ah, begitu. Kan begitu. Nah, dari situ maka sebenarnya kita pahami hadis man ahdasa itu wa qulu fi atin dhalalatun itu ya
memang berpotensi pada arah bid'ah-bid'ah yang memang menyelisihi atau menentang syariah gitu. Afwan ya, coba kita kembalikan kepada Bang Tajirun dan Kang Nela untuk berpendapat biar tidak menjadi seakan-akan satu arah gitu ya. Saya nambahin sedikit Yai. Oh iya, monggo. Mengenai apa yang dijelaskan oleh Ustadz jangan lupa tadi, ini saya membaca ibarat yang ya ibarat ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Di dalam kitab Iddatul Murid, Syekh Ahmad Zarruq ini menukil perkataannya Imam Syafi'i. Faqala Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan kullu malahu mustanadun minasyar'i. Ya, kullu malahu mustanadun minasyar'i falaisa bibid'atin. Walau lam ya'mal bihi as-salaf. Ya. Bahwa setiap sesuatu yang di situ disandarkan terhadap dalil-dalil syar'i, maka namanya bukan bid'ah walaupun belum pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Ya, perkara itu belum pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Baik dari ulama salaf, baik dari sahabat, baik Kanjeng Nabi sendiri. Tetapi amal itu disandarkan kepada dalil syar'i, maka itu bukan bid'ah namanya. Maka itu bukan bid'ah walaupun belum pernah dilakukan. Berarti kan perkara ini kan perkara baru yang itu disandarkan kepada dalil syar'i, maka namanya bukan bid'ah. Ya. Berarti bukan bid'ah secara syar'i, kan begitu? Ya. Nggih. Bukan bid'ah secara syar'i tapi bid'ah secara lughah saja. Nah, nggih. Malah lebih luas ini ya, Yai. Penjelasannya lebih luas ya. Kalau dari Imam Asy-Syatibi ya yang saya tahu, beliau kan menentang pembagian taksimnya Sultan Ulama. Kalau Sultan Ulama kan dalam Qawaidul Ahkamnya membagi bid'ah menjadi 5 kan gitu. Beliau kan menentang. Jadi setelah saya cross check di beberapa, ternyata pertentangan ini itu bukan hanya khilaf hakiki, hanya khilaf lafzi. Dalam artian kata yang dicontohkan oleh Sultanan Ulama, beliau sebut dengan bid'ah hasanah, ternyata di Imam Asy-Syatibi menyebutnya masalihul mursalah. Nah, jadi keduanya sama-sama meyakini bahwa perkara baru dalam agama itu harus disandarkan kepada hukum. Ada nggak hukumnya? Kalau tidak ada dan menyelisihi berarti sesat, gitu, bid'ah. Cuman kalau ada dalilnya, ada sandaran hukumnya, cuma beda nama. Kalau kita kan jumhur fuqaha menyebutnya bid'ah hasanah lughat. Kalau mereka menyebutnya masalihul mursalah. Tapi ada satu firqah lagi Karena yang membagi bid'ah menjadi 5 ini bukan Sultanul Ulama loh, bukan Saizuddin saja ya. Banyak ulama yang membagi bid'ah menjadi 5 itu banyak. Hanya Saizuddin. Ya itu tambahan lah. Ini kan berarti ketika memang ini kan berarti begini ya. Semisal ada ulama yang mengatakan ini adalah bid'ah hasanah, bisa jadi dengan referensi yang jenengan sampaikan tadi, ini otomatis bukan bid'ah kan begitu secara syar'inya. Ya. Laisa bid'ah. Iya. Tapi yang penyebutan saja. Tapi yang susahnya itu hal yang kita pelajari ini itu kalau di daerah beberapa tempat banyak yang tidak dipraktekkan sebagaimana adanya. Maksudnya gini, kan konsep bid'ah hasanah itu harus dikerjakan sesuai dengan dalil dan aturannya, ya kan? Jadi yang banyak kita temuin, bukan banyak sih, di beberapa oknum. Kalau maulid itu ada yang bertentangan gitu, ada yang ceweknya itu joget-joget gitu. Ya, jadi benar. Dalam pandangan kita mungkin agar salafi juga tahu teman-teman kita bahwa kami Ahlussunnah wal Jamaah, bukan. Kami jumhur fuqaha juga mengecam hal demikian gitu.
Oh, itu kan terkait begini, Kang. Bukan terkait dengan maulidnya, tetapi sudah sisi lain. Sehingga sehingga dari sini bukan kemudian kita menggunakan sebuah bid'ah di situ, oh maulid bid'ah karena ada itu, enggak, tetapi menggunakan wala talbisul haqqo bil batil. Itu yang kemudian akan menjadi kritik dari maulid itu. Kan tidak semua kemudian ketika nanti ada maulidan dengan mendatangkan biduan terus nyanyi, nah terus yang di pelosok sana, yang di pelosok itu para emak-emak itu kemudian maulidan dengan bawa tibak dan khusyuk, kan tidak semua kemudian akan disamakan tentang maulidanya kan? Tidak bisa disamakan. Ya, kalau dari Al-Hawi mengatakan kalau maulid itu ada muhassin, ada dhidnya. Beliau kata ada yang baik, ada yang buruk. Kalau bisa dikerjakan yang baik-baik, alhamdulillah, maka kerjakan. Kalau tidak, ya tidak boleh. Kata beliau. Saya kepengen banget gitu. Ini susah juga ketika Saya kira udah cukup ya. Saya kira udah cukup. Nanti biar diskusi dua arah. Mungkin begini. Syekh Ali Al-Sujai ini kan tadi barusan naik. Saya juga belum kenal, baru kali ini ya ketemu beliaunya. Ini jenengan mau menambahi atau taslim dulu atau nyimak dulu, Syekh? Ya, berarti maaf ya sebelum-sebelumnya nih, dari tadi yang dibahas aslinya apa sih? Masalah pertanyaan awal gitu. Saya kan baru gabung ini. Maksudnya nyimak dulu aja ya. Nyimak dulu aja ya. Maksudnya sedang lagi bahas apa gitu. Yang dituju itu apa? Pertanyaan itu apa gitu. Berarti ntar kita langsung arahkan kepada apa yang kita sedang ditanyakan nih gitu. Mungkin kalau yang gini. Ini kan ya nggak apa-apa lah. Ini kan gini, berangkat dari pertanyaannya di luar jangkauan tadi. Pertanyaan mengenai hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, berangkat dari hadis itu akhirnya berkembang menjadi pembahasan bid'ah. Nah, sebenarnya bagaimana sih bid'ah itu pengertiannya, batasan-batasannya, kan begitu. Tasawurnya bagaimana dan sebagainya. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang kali lebar kan begitu. Nah, sekarang tinggal kita menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau itu begitu. Iya, itu kan tadi kan lagi bahas tentang masalah apa, ada penyatuan masalah tumbuhan-tumbuhan gini kan. Kok kenapa langsung mengkerucut langsung ke bid'ah, masalah bid'ah kayak gitu loh. Maksudnya itu konteks asalnya tuh gimana yang ditanyakan, hadis atau masalah bid'ahnya itu sendiri itu gimana gitu. Jadi gini, Ustadz siapa ini, Sujai. Ya terus terang saya masih pusing dengan belum mengerti lah, bukan pusing, belum mengerti dengan intinya gini. Saya sering nyimak itu diskusi-diskusi antara ya Salafi dengan Aswaja atau yang lainnya gitu. Iya. Tentang perkara bid'ah. Kata Salafi yang nggak ada dari Rasulnya itu bid'ah. Terus ada yang ngusulin tadi kan TikTok nggak ada dari Rasulnya gitu, masalah keduniawian. Terus dari Ustadz Salafi gitu memberikan hadis masalah keduniawian itu. Yang saya belum mengerti, kalau memang masalah keduniawian enggak bid'ah, terus gimana kalau misalkan kita beli motor kan itu masalah keduniawian. Nah gimana kalau seterusnya dipakai untuk misalnya cari nafkah gitu, kan itu udah masuk ranahnya agama gitu. Jadi ya. Itu Ya wes, artinya al-wasail ya. gini. Coba gini, Pak di luar jangkauan, Ya. berdasarkan pemaparan dari Juga beberapa teman-teman kita tadi, jenengan sudah menangkap belum? Paling tadi yang dikatakan siapa ini Tajirun. ya lupa catat yang ada sandarannya gitu. Ya, yang ada sandaran dalilnya tadi. Ya. Ya wes, oke lah. Berarti Monggo
ya kalau semisal di situ nggak ada sandaran mengenai dalilnya, berarti semuanya bisa dikatakan bid'ah dong kayak gitu atau gimana? Begini Pak Suja, sebenarnya Bang luar jangkauan ini sudah paham bahwasanya bekerja itu adalah ada musnad, ada isnadnya lah, ada sumber dalilnya, walaupun kemudian di situ sudah menjadi bukan langsung kepada spesifik kembali kepada dalil, tetapi ada di situ sumbernya. Maka di sini bukan bid'ah, tetapi malah justru menjadi nilai ibadah sesuai syariah gitu. Iya, ya. Ya. Kan juga ada toh itu hadis Nabi itu. Kamin amalin yatasawaru bisurati amali dunya wa yasiru bi husni niyat min amalil akhirat. Banyak sekali amalan-amalan yang secara bentuk dohirnya itu adalah amalan dunia, akan tetapi karena bagusnya niat, ada tujuan akhirat, maka amalan dunia itu menjadi amal akhirat. Begitu juga sebaliknya, banyak sekali amalan-amalan yang secara dohir, secara kasat mata itu adalah amal akhirat, ibadah akhirat, tetapi karena jeleknya niat, itu menjadi amal dunia. Bisu niat, wayasiru amali dunia. Itu kan ada hadisnya lebih. Yaitu korelasi antara satu hadis kemudian nanti menemukan satu pemahaman ya. Oke, gini. Kayaknya penjelasan dari teman-teman Aswaja ini cukup.